Bentar, Pak Terima Lukas. kasih buat doanya Bu Ong Jokim. Oh iya Pak Lukas, sama-sama. Terima kasih. Tuhan Terima berkati ya. kasih Bu Ong Jokim doanya. Iya Pak Sianto, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ong doanya. Iya Bu Yati, sama-sama. Tuhan Yesus berkati ya. Amin. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada pokok doa ketiga ya untuk masalah pekerjaan dan bisnis akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Dipersilakan nama-namanya disebutkan secara cepat dan serempak langsung masuk pada pokok doanya ya. Oke. Siap. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di siang hari yang indah ini, ibadah doa mujizat 1 jam saja, kami saudara bersaudara kembali mau berdoa melalui pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami imani, yakin, percaya ibadah doa mujizat 1 jam ini kami terima akan mujizat-Mu di dalam pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus terjadilah dan terjadilah atas kehidupan kami ya Tuhan. Saya kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa terjadi atas setiap doa-doa anak-anak-Mu, khususnya di dalam pekerjaan dan bisnisnya ya Tuhan. Biarlah diperlancar, diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan dan keberhasilan di setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Bruri dan Ibu Rosalin. Kami berdoa untuk Ibu Sandra Tikualu, Pak Frans Angkikwara, Bapak Ari Keliduan, Bapak Darmawan, Adik Mora Sihaan, Ibu Linda Effendi, Cik Nyong Nganjuk, Ibu Weli Hukubun, Ibu Adonia Rahabau, Bapak Stephen De Freitas, Ibu Ike Petepai Wahel Marantika, Nona Desi, Tanalmal, Ibu Joyce Putirai, Saudara Wawan, Ibu Siani Jun, Ibu Lok Pikyun, Ibu Lince Rompas, Saudara Roni Rompas, Ibu Yeti Sulitorini, Ibu Marta, Ibu Atanasia, Puji Astuti Esti, Bapak Kim Sun, Saudara Ferry, Bapak Sianto Liminto, Ibu Sian Liang, Ibu Wati Tanu Wirjo, Ibu Nan Cifung, Bapak Lukas Krisnanto bersama anaknya Kesia Temi Krisnanto, Ibu Ong Jok bersama anak-anaknya Saudara Nata dan Indah. Kau berkati pekerjaan dan bisnis mereka. Bapak Tiamli, Saudara Roni, Ibu Lim Hua Puspita, Ibu Lydia Eka, Ibu Merawati, Ibu Jaju, Ibu Lina, Ibu Indriani, Ibu Kopo, Ibu Kristiani, Bapak Morris, Ibu Emi, Timothy Alden, Ibu Teli dan anaknya Saudari Priscilla, Ibu Fang, Ibu Maybel, Saudara Albert, Saudara Alin, Saudara Aldo, Saudara Melan, Ibu Melan, Ibu Erna, Ibu Febri, Ibu Andri Marantika, Ibu Nina FBD, Saudara Sasa BD, Bapak Roni Balibun, Ibu Dewi, Ibu Prastanti, Ibu Adriana, Engkau berkati mereka semuanya akan pekerjaan dan mereka. Demikian pun juga yang hadir pada ibadah siang hari ini, Ibu Hadi, Kau berkati pekerjaan dan bisnisnya, Ibu Yeti, Kau berkati pekerjaan dan bisnisnya, Ibu Nini Herawati, Kau berkati pekerjaan dan bisnisnya, anak mantu cucunya Kau berkati, Ibu Ong Joking, Kau berkati akan pekerjaan dan bisnisnya, bersama anaknya Kohan bersama dan anaknya, Kau berkati pekerjaan bisnisnya. Bapak Sianto Liminto, Kau berkati pekerjaan bisnisnya. Ibu Puspita bersama anak mantu cucunya, Kau berkati. Di dalam Ibu Marta pun Kau juga berkati akan pekerjaan bisnisnya. Cialin pun juga Kau berkati akan pekerjaan bisnisnya. Ibu Sinta pun juga Kau berkati akan pekerjaan dan bisnisnya. Adik James, Sinta Johan pun Kau berkati akan pekerjaan dan bisnisnya. Demikian juga Mbak Murah Seburan, Kau berkati pekerjaan dan bisnisnya. Kami semua anak-anak-Mu yang kami sudah berdoa, kami percaya di mana 1, 2 orang, 3 sepakat sehati berdoa meminta di dalam nama Tuhan Kristus. Engkau mendengar dan menjawab seru doa permohonan kami, khususnya di dalam pekerjaan dan bisnis kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Terpujilah Kau selama-lamanya, terpujilah Kau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Pekerjaan dan bisnis kami sudah dijawab dan diberikan jalan yang baik dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Lukas Krisnanto untuk doa yang sangat indah sekali ya buat kita semua di siang ini. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Amin ya. Oke, selanjutnya kita akan terima kasih Pak Lukas doanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Lukas doanya. Ya, Kosianto. Terima kasih Bapak Lukas, semangat. Semangat Ibu Yeti, selamat siang. Siang. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk pada pokok doa yang keempat ya untuk masalah pemulihan keluarga dan kesejahteraan yang akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri.
Haleluya. Silakan Ibu Yeti berdoa untuk masalah pemulihan keluarga ya dan kesejahteraan. Jadi keluarga dipulihkan, sejahtera semua. Oke. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA Amin. dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di dalam Zoom ibadat gereja CLCC 1 jam mujizat bersama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, kita mau berdoa dan untuk Bapak Ibu semua yang saya panggil satu persatu, Tuhan berkati. Amin. Terima Dalam nama kasih ya Yesus. Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada siang hari ini kami mendapatkan berkat kesehatan dan juga berkat yang berkelimpahan kepada Ya, kami semua, Yesus. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah doa kami di siang hari ini ya Tuhan. Kami memohon padamu ya Tuhan, mohon ampun segala dosa-dosa Ya, kami Yesus. dan mohon berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, di siang hari ini kami mohon untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang saya sebutkan satu persatu untuk pemulihan keluarga dan kesejahteraan. Tuhan, kami mohon berkatilah Bapak Bruri dan Ibu Rosalin, Ya, Ibu Yesus. Sandra Tikualu, Pak Fran Angki Kuara, Bapak Amin. Ari Dalam nama Yesus. Ridwan, Bapak Darmawan, Adik Morasia Haan, Ibu Linda Effendi, Cik Nyo Nganjuk, Ibu Weli Hukubun, Ya, Ibu Yesus. Adinya Rahakabo, Bapak Stephen De Vretes, Ibu Ike Tapawel Ya, Marantika, Tuhan. Nona Desi Tanamal, Ibu Joyce Utiari, Saudara Wawan, Ya, Yesus. Ibu Siali Juni, Ibu Lopik Yun, Ibu Lince Rompas, Ya, Saudara Doni Rompas, Ibu Yeti, Ibu Ya, Marta, Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, Ibu Hani, Ya, Yesus. Bapak Kim Sun, Saudara Ferry, Bapak Sianto Liminto, Ibu Sian Liang, Amin. Ibu Luciawati Tanuwirjo, Ibu Nani atau Cikgu, Bapak Lukas Krisnanto, Ibu Ong Gyok Kim, Saudara Nathan, Ya, Amin. Saudari Indah, Bapak Tiamli, Saudara Roni, Ibu Ya, Lindwa Puspita, Ibu Lydia Eka, Ibu Nini Herawati, Ibu Jaju, Ibu Lina, Ibu Indriani, ya, Ibu Kopu Kristiani, Bapak Morris, Ibu Emi Timothy Alden, Ibu Teli dan Saudari Priscilia, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Maibel, Saudara Albert, Saudari Alin, Amin. Ibu Melan, Ibu Erna, Ibu Ya, Febri, Yesus. Ibu Andri Marantika, Ibu Nina Armedi, Ya, Saudara Sas Armedi, Bapak Doni Balubun, Ibu Dewi, Ibu Prastanti, Ibu Adriana, Ibu ADC, ya, dan Yesus. juga untuk Bapak Pendeta kita, Bapak Dalam nama John, Yesus. Amin. Amin dalam nama Yesus. serta Ibu Sinta bersama putra-putrinya yang Ya, terkasih. Yesus. Dalam nama Tuhan, kami juga mohon untuk putra-putri kami dan menantu Ya, kami Yesus. serta cucu-cucu kami ya Tuhan. Catherine sekeluarga, Cory sekeluarga, Ya, Grace Yesus. sekeluarga, David sekeluarga, dan juga anak kami Bram ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan untuk nama-nama yang sudah kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosanya ya Tuhan. Ya, Yesus. Berkatilah hidupnya. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Jauhkanlah dari orang-orang jahat. Ya, Dan Yesus. berkatilah ya Tuhan. Agar semuanya selalu dalam lindungan-Mu, berkat-Mu dan Ya, rahmat-Mu. Yesus. Dan juga berkatilah ya Tuhan. Pekerjaannya, usahanya, bisnisnya. Ya, Dan Yesus. berkatilah ya Tuhan untuk kesejahteraan kehidupan, perekonomiannya ya Tuhan. Agar kami semua selalu dalam lindungan-Mu, berkat-Mu dan rahmat-Mu. Dan berkatilah ya Tuhan usaha-usahanya ya Tuhan. Tuhan, hanya padamu lah kami mohon ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan
agar kami semua selalu dalam kesejahteraan ya Tuhan. Hanya padamu-lah ya Tuhan kami mohon, berkatilah usaha-usaha kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ya Tuhan, yang saat ini belum bisa hadir ya Ya, Tuhan, Yesus. yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, Ya, Yesus. pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Karena Bapak Ibu saat ini nggak bisa hadir karena sesuatu hal ya Tuhan. Tuhanlah yang tahu. Tuhan berkatilah Bapak Ibu semua yang terkasih. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini untuk doa yang Terima sangat indah ya kasih. buat kita semua di siang hari ini. Ya, Amin. Terima baiklah. kasih. Oke, praise God. Kita akan berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Ohan. Nanti setelahnya Ibu Hani ya akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, kepada Pak Ohan dipersilakan. Baik, Ya, Bapak kami ucap syukur untuk di siang hari ini Bapak kami bisa berkesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan biarlah Roh-Mu yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa tanpa-Mu Tuhan, kami debu dan tanah. ya Tuhan. Dan biarlah pakai kami menjadi biji mata-Mu, pakai hidup kami menjadi berkat Tuhan, dan bawa kami lebih lagi untuk mendekat padamu Bapa Ya. dan mengandalkan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah sebentar lagi firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor John, biarlah Ya, kami duduk bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang Amin. berbicara dalam hati kami Tuhan. Terima kasih dalam surga, biarlah Roh-Mu Yes. turun di atas hidup kami, dan Roh-Mu selalu menyala-nyala dalam hati kami. Amin. Terpujilah nama Bapa dalam surga. Kami Ya, tutup bungkus, dan biarlah firman-Mu disampaikan Pastor John dan jadi rema dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Amin. Praise God. Terima kasih Pak Ohan untuk doa yang sangat indah ya. Pak Ohan Ya. Nurdianto ya, betul ya nama belakang ya? Yohanes Oh, Nurdianto. Yohanes Nurdianto. Oke, praise God. Namanya sama ya, kita dua. Yohanes Ya. itu artinya yang disayang Tuhan ya. Ya. Oke, praise God. Kita semua disayang Tuhan juga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat firman Tuhan siang hari ini, dan Ibu Ong Kyo Kim akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Dan tema kita siang hari ini ada mujizat di dalam hatimu. Coba pegang dada saudara, bilang di dalam hati saudara, bilang ada mujizat di dalam hatiku. Ucapkan sama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Ada mujizat di dalam hatiku. Mujizat seperti apa yang saudara harapkan? Mujizat kesembuhan bagi tubuh, mujizat keuangan, mujizat ekonomi, mujizat pekerjaan, mujizat rumah tangga, mujizat Tuhan ada dalam hatimu ya. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di siang hari ini terambil dari Roma 10 ayat 8. Kalau kemarin itu mujizat Tuhan ada di dalam mulutmu. Hari ini mujizat Tuhan ada di dalam hatimu. Hati saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya, kita lihat dulu Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, apa yang dekat dengan saudara? Bukan baju yang kita kenakan, tapi firman itu dekat. Dekat karena dia ada di dalam mulut kita, yang kita ucapkan setiap hari, ya hati-hati dengan kata-kata kita. Lalu ada juga di dalam hati kita, maka hati kita perlu kita jaga dengan baik, karena dari hati kita ini akan terpancar kehidupan. Yang siap terima kehidupan yang lebih baik, lambaikan tangan, bilang Tuhan, saya mau terima kehidupan yang lebih baik ya. Dan Yesus adalah jawaban untuk semuanya itu. Amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat ya bagian-bagian penting ini. Silakan Ibu Ong Kyo Kim. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan.
Amin. Amin. Firman iman yang diberitakan sudah pasti membangkitkan iman. Supaya apa? Hatimu tidak susah, hatimu tidak sedih, hatimu tidak khawatir, hatimu tidak takut, hatimu tidak bimbang, hatimu tidak cemas, hatimu tidak putus asa. Makanya penting setiap hari Tuhan mau kenapa kita mendengar firman. Karena firman itu membangkitkan iman. Ya, orang Kristen yang setiap hari dengar firman sudah bisa dipastikan imannya itu bertumbuh. Imannya akan kuat. Imannya akan aktif untuk apa? Untuk menarik kuasa Tuhan. Untuk apa? Menarik mujizat Tuhan. Untuk apa? Menarik kesembuhan. Untuk menarik apa? Berkat Tuhan. Menarik apa? Menarik pertolongan Tuhan. Semua dan semua itu dikerjakan oleh iman. Ya. Kenapa dengan iman? Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Ya. Ibrani 11 ayat 6. Dan barang siapa datang kepada Allah, dia harus percaya, iman ya, percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah, katakan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berapa banyak saudara percaya hari ini ada upah, ada pertolongan Tuhan bagi kita sekalian? Lambaikan tangan. Oh, haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine. Ikut Tuhan tuh nggak rugi ya. Yang rugi itu kalau mereka tidak ikut Tuhan ya. Kalaupun mereka ikut Tuhan, tapi kalau ikut nggak sepenuh hati juga eman-eman ya, rugi. Nah, ikut Tuhan sepenuh hati, dere Gusti ora rugi ya. Itu dia. Oke, mari Bapak Ibu kita lihat 3 poin penting tentang mujizat ada di dalam hatimu. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang pertama ada firman sebagai benih iman. Kita lihat ini ya. Bu Ong. Ya, 1. Firman Tuhan sebagai benih iman. Sama seperti benih yang ditanam di tanah subur. Iman Tuhan, firman Tuhan yang kita tanam di hati kita akan bertumbuh menjadi iman yang kuat semakin kita merenungkan dan menghayati firman semakin dalam akar iman kita. Iman ini adalah kekuatan dahsyat yang mampu mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Amin. Amin. Kenapa mujizat terjadi? Karena ada iman. Nah, iman datang dari mana? Datang dari saudara-saudara dengar firman Tuhan. Jadi firman itu benih iman, saudaraku. Jadi waktu engkau dengar firman, ada benih di dalam hatimu. Dan itulah mujizat yang Tuhan mau kerjakan. Are you ready? Apakah Anda siap? Amin. Haleluya ya. Amin. Ini dia. Dan saya percaya di saat Tuhan lihat ada iman di hatimu, maka mujizat terjadi. Pintu-pintu yang tertutup terbuka, jalan-jalan yang buntu terbuka ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Asal di hatimu ada iman ya. Nah, iman itu kita dengar firman Tuhan setiap hari. Oke. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, ada mujizat dalam hatimu. Kenapa? Karena hati ini sebagai ladang, bilang ladang. Ladang apa? Ladang rohani ya. Ladang sebagai tempat untuk benih itu ditaburkan. Haleluya. Kita lihat ya penjelasannya. 2. Hati sebagai ladang rohani. Hati kita adalah ladang rohani yang perlu kita rawat dengan baik, dengan menjauhi pikiran-pikiran negatif dan mengisi hati dengan firman Tuhan. Kita menciptakan lingkungan yang kondusif bagi iman kita untuk bertumbuh. Ketika iman kita kuat, mujizat pun akan terjadi. Amin. Haleluya. Amin. Mujizat pun terjadi. Amin. Kapan? Ketika iman saudara kuat. Dari mana iman saudara bisa kuat? Ketika engkau melatihnya setiap hari. Dengan engkau memberi makan. Supaya apa? Imanmu jadi kuat. Ya, kau latih imanmu. Ketika imanmu kuat, mujizat gampang terjadi. Kalau imanmu sudah kuat, imanmu sudah terlatih, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan menolong engkau? Apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Gak ada yang susah, gak ada yang sukar bagi Tuhan. Asal imanmu itu pastikan ya, jatuh di ladang rohani. Ladang rohani itu hati saudara itu ya. Jadi pastikan hati saudara itu, ya saudaraku, itu seperti ladang rohani yang siap ditaburi benih firman. Amin ya. Yang ketiga, saudara, mujizat ada dalam hatimu. Kenapa, saudaraku? Karena yang ketiga ini ada pengakuan.
Ya, pengakuan dengan membentuk realitas, ya, sesuatu yang tidak nampak jadi nampak, sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata, ya. Aneh tapi nyata, nyata tapi aneh, memang itulah mujizat, ya. Kita lihat penjelasannya. 3. Pengakuan dengan membentuk realitas. Firman yang kita ucapkan dengan mulut kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita. Ketika kita mengaku dengan mulut bahwa kita percaya pada janji-janji Tuhan, kita sedang membuka pintu bagi mujizat untuk terjadi. Amin. Amin. Jadi dengan apa yang kau ucapkan itu jadi, Bapak Ibu. Ya, waktu engkau berkata aku sembuh, tes, langsung sembuh. Kau berkata aku sehat, tes, langsung kau sehat. Kau berkata aku dipulihkan, langsung terjadi. Karena apa yang kau ucapkan itu engkau sedang meng-create, engkau sedang menciptakan sesuatu di alam roh, itu penting. Amin ya. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat apa hasilnya. Ada 3 poin penting tentang hasil yang bermanfaat bagi orang percaya, ya. Tentang tema kita siang hari ini, ada mujizat dalam hatimu. Mari kita lihat. Yang pertama ada ketenangan, ya. Ketenangan dan damai sejahtera. Haleluya. Oke, kita lihat penjelasannya ya. 1. Ketenangan dan damai sejahtera. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita akan mengalami ketenangan dan damai sejahtera yang melampaui pengertian. Kita tidak akan lagi dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Kapan hati saudara menjadi tenang? Kapan hati saudara penuh damai sejahtera? Waktu engkau berkata, Tuhan, aku yang susah, aku yang sedih, aku yang takut, aku yang cemas, aku yang bimbang, aku yang dalam keadaan putus asa, aku mau dekat dengan Tuhan. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, siapa Tuhan? Dia sumber ketenangan, sumber damai sejahtera. Baru hatimu tenang, hatimu damai. Amin ya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Amin, saudaraku. Jadi kalau engkau dekat dengan Tuhan, hatimu tenang, hatimu damai. Tapi kalau engkau dekat dengan masalah, engkau dalam keadaan tidak tenang, takut, bimbang, mumet, ya, penuh dengan suatu ketegangan. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Kita ini dekat dengan Tuhan. Ya, terkadang kalau orang tidak ada masalah, itu kebanyakan dari mereka tuh jauh dari Tuhan. Ya apa ya? Ya kan? Makanya bersyukurlah saudara karena Tuhan sayang kita, Tuhan tidak ingin kita jauh dari Tuhan, Tuhan izinkan masalah itu datang. Masalah dalam keuangan, keluarga, ekonomi, dalam pekerjaan, bisnis, dan segala macam. Tujuannya apa? Supaya engkau itu dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan ingin tunjukkan bahwa tanpa aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Tanpa aku, kamu gagal. Tapi bersama dengan Tuhan, kita menang, kita berhasil, kita kuat, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Yang percaya bilang amin. Ini dia ya, yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ada hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Ya, mari kita lihat ya penjelasannya. 2. Hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Iman yang tumbuh di dalam hati akan membawa kita kepada hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Kita akan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita dan mengalami kasih-Nya yang tak terbatas. Amin. Amin. Saya mendengarkan kesaksian seorang hamba Tuhan yang luar biasa di Afrika. Dia seorang pendoa yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketika istrinya buatkan sarapan, tuh dia mau sarapan, ya. Dia bilang kepada istrinya, tunggu sebentar ya, Ma, aku masih berdoa. Kasih saya kesempatan 5 menit atau 10 menit atau 15 menit. Saudara-saudaraku, bukan 5 menit, 10 menit, 15 menit, tapi dia berdoa terus, Bapak Ibu sekalian, ya. Sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam terus, Bapak Ibu, ya. Sampai besoknya itu baru dia bisa menikmati sarapan yang istrinya buat, saudaraku. Nah, rupanya dia ini sudah menjadi pendoa syafaat selama 50 tahun. Dahsyat sekali, saudaraku, hamba Tuhan ini. Nah, suatu hari ketika dia melayani, ada seorang ibu, dia cerita kalau dia itu berdoa 20 menit itu sudah kelamaan, dia nggak tahan kalau lebih daripada itu. Nah, suatu hari entah gimana, dia mendekati hamba Tuhan ini, ketika dia mulai menjamah hamba Tuhan ini, urapan Tuhan turun untuk dia, saudaraku. Dia pulang ke rumah, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Yang tadinya dia bilang dia cuma doa 20 menit sudah kelamaan. Tapi dia bisa berdoa sampai 72 jam, saudaraku. Berapa hari itu? 72 jam itu. 3 hari, Bapak Ibu, ya.
Dahsyat, itu ada sebuah keintiman dengan Tuhan. Nah, saya percaya setiap kita akan memiliki pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dulu pun saya begitu, Bapak Ibu. Doa itu saya paling tidak suka. Ya, 5 menit aja bagi saya sudah kelamaan. Tapi setelah Tuhan izinkan musibah terjadi, dokter sudah angkat tangan, gak ada harapan hidup, tapi Tuhan sembuhkan oleh karena banyak orang berdoa untuk saya, dan waktu itu cuma doa saya singkat, Tuhan, jangan ambil nafas saya, Tuhan izinkan saya hidup, supaya saya bisa melayani Tuhan. Dan benar-benar Tuhan dengar doa saya dan mujizat terjadi. Ya, saudaraku, dan ketika Tuhan bawa saya dalam keintiman dengan Tuhan, rasanya 1 jam kurang, 2 jam kurang terus, saudaraku. Sebelum pandemi kita punya ibadah doa semalam suntuk, itu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Isinya apa aja Pak? Kok kebanyakan kelamaan? Saudara kita bagi 3 sesi. Sesi pertama jam 7 sampai dengan jam 9. Sesi kedua jam 10 sampai jam 12 malam. Sesi 3 jam 1 dini hari sampai jam 4 pagi. Wow, kita banyak pujian, penyembahan, dan luar biasa. Dan tahukah saudara, hasil dari doa itu kita bisa lihat sekarang ini, saudaraku. Tuhan kerjakan sesuatu yang ajaib, ya. Pengurapan kuasa mujizatnya benar-benar nyata. Ya, Bapak Ibu, ada orang datang, saudaraku, dia ada dalam bawa penyakit, saudaraku, tapi di dalam ibadah doa malam itu disembuhkan Tuhan seketika itu, sampai saudaraku dia kaget, saudaraku. Ya, itu mujizat itu nyata sekali. Nah, karena itu miliki hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan, ya. Saudaraku, jadi makanya Bapak Ibu, doa itu adalah kita punya kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang terdahsyat itu doa, saudaraku, ya. Doa bisa mengubah segala hal. Saudara Tuhan, ya. Dan saya percaya, saudaraku, orang-orang yang dalam kesesakan di saat dia datang mencari Tuhan, cari Tuhan dengan iman, ternyata ada solusi, ada jawabannya. Amin, Bapak Ibu, ya. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, ada kehidupan yang bermakna dan berarti. Dia menjadi berkat kesaksian bagi orang lain. Oke, kita lihat ya penjelasannya. 3 kehidupan yang bermakna dan berarti. Dengan memiliki iman yang kuat, kita akan menemukan tujuan hidup yang sejati. Kita akan hidup dengan penuh semangat dan aus, dengan antusiasme, ya. Enggak kelihatan. Ya. Ya, antusiasme untuk melakukan kehendak Tuhan. Oh, amin. Antusias itu Amin. semangat, Bapak Ibu, ya. Oke, kita lihat sekarang ini ringkasan dari apa yang kita dengar di siang hari ini. Ringkasan Roma 10 ayat 8 mengajarkan kita bahwa mujizat berakar pada iman yang kita miliki. Dengan menanamkan firman Tuhan di hati kita, merawat iman kita, dan mengakuinya dengan mulut kita, akan mengalami transformasi hidup yang luar biasa. Hasilnya, kita akan merasakan ketenangan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dan kehidupan yang lebih bermakna. Ingatlah bahwa mujizat tidak selalu terlihat secara fisik. Terkadang mujizat terbesar adalah perubahan hati dan pikiran kita. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Ia akan bekerja dalam hidup kita dengan cara yang ajaib. Amin. Amin, ya. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih, Bu Ong, sudah memperdengarkan ayat firman Tuhan siang ini. Dan Ibu Hani akan berdoa buat kita semua, ya. Oke. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat doa yang dipanjatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Kami bersyukur Tuhan, bila siang hari ini kami boleh kembali lagi untuk bersekutu, kami boleh kembali lagi untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang kami dengar ini bukan hanya sebatas kami dengar, tapi bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami punya iman yang besar di dalam Tuhan. Kami anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami anak-anak yang dipakai Tuhan untuk menjadi cermin bagi dunia. Kami juga bersyukur Tuhan buat firman ini. Engkau pakai kami secara luar biasa. Engkau teguhkan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Bapa, mukjizat Engkau nyatakan bagi setiap kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk menyatakan. Amin, dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa iman kami ini Tuhan bukan iman yang hanya sebatas kami katakan, tapi iman yang kami percaya, dan ketika kami mengatakan
itu terjadi bagi setiap kehidupan Dalam kami. nama Yesus. Perubahan Engkau berikan bagi setiap kami, dan kami percaya Bapak itu akan terjadi bagi kami. Kami bersyukur, Amin. Dalam nama Yesus. dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau pakai hamba-Mu Yes, secara Lord. Haleluya. berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaan Ya, pelayanannya, Yesus. dan apapun yang dikerjakan, Tuhan turut campur tangan. Kami Amin. bersyukur siang hari ini Tuhan memakai kami, Tuhan melindungi setiap kami, dan kami mau beriman kepada Tuhan. Kami Yes. percaya bahwa ketika kami bersandar, Engkau Bapa yang selalu menyertai kami, memberikan kekuatan bagi setiap pribadi kami. Kami bersyukur buat siang hari ini, kami bersyukur buat firman Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri Ya, Yesus. persekutuan ini, dan kami percaya bahwa persekutuan ini membawa perubahan bagi setiap kami. Amin. Yes. Dan kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Hani untuk doa yang sangat indah ya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sebagai pujian penutup ya. Kita pujikan, kita punya Tuhan, masih punya Tuhan yang melakukan mujizat dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Masih ada Tuhan. Yes. Masih ada Yes. pengharapan saudara. Yes. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan selama-lamanya. Aku masih punya Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari kita yang masih punya Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di siang hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang punya Tuhan yang besar, dicurahkan segala berkat yang terbaik, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan di siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus berkati kebaktian nanti malam, besok pagi, dan besok siang. Ya Tuhan berkati juga kebaktian hari Sabtu. Kami akan berjumpa dalam hadirat kudus Tuhan. Percaya mujizat ajaib sudah terjadi dan sedang terjadi dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu. Sama-sama, Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, Bu Yeti, Bu Ong. Ya, Bu Yeti. Ya, Pak Lukas. Terima kasih Pak Jo. Ya, Ko Anto, Tuhan berkati ya. Berkati Bu Yenewa ya. Bu Nini. Terima kasih. Ibu Hani. Iya. Bu Hani, Tuhan berkati Bu Hani ya. Iya. Bu Nini, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Bu Yeti, terima kasih.
Iya, Shalom. Terima kasih semua. Bapak Ibu, Bu Yati. Ya. Lalu Kak, terima kasih. Bu Nini, semangat. Ya, di kantor. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terberkati Bu Nini, Bu Terberkati. Jajuk, salam buat Bu Jajuk ya. Cepat sembuh Bu Jajuk Ya, ya. amin, amin. Saya doakan itu. Bohong, Oke. semangat. Bohong, Ya, terberkati. sama-sama Bu Yati. Nini terberkati. Oh, Mas Yanti. Wah, semangat. Oh, Mas Bohong. Yanti. Ya, semangat, jadi ya. Oke, Bu Sinta. Semangat, ya, Pak Ika semangat. Ya, Baju baru. Salam buat Bu Jaju, Bu Pak Nini. Janto semangat. Terberkati ya Pak Janto. Ya, terberkati semuanya ya. Semangat semuanya ya. Amin. God bless you. Sampai jumpa lagi nanti malam ya. Bye. Ya, bye-bye. Bye bye.